Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Murid sekolah dasar di Subang jalani ujian sambil ditemani banjir pasang air laut. 2 pencuri uang kotak amal Masjid Kabupaten Bogor babak belur dihajar warga. Nekat menerobos, seorang pengendara motor arogan di Bandung nyaris tersambar kereta. Dua pencuri isi kotak amal masjid di Cilengsi, Kabupaten Bogor babak belur dihajar warga. Mereka terpegok saat sedang beraksi. Puluhan warga desa Limus Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor tak dapat menahan rasa amarah. Mereka emosi begitu tahu dua orang ini mencuri isi kotak amal Masjid Al-Awabin. Kedua pencuri ini lalu dipukuli hingga babak belur, bahkan satu orang terkapar tak berdaya. Kedua pelaku menggunakan modus pura-pura istirahat di masjid. Saat situasi sepi, ia menjebol pintu samping masjid serta merusak gembok kotak amal. Uang kotak amal lalu dimasukkan ke dalam tas. Pencurian uang kotak amal ini bukan kali pertama, sehingga warga telah mengamati gerak-gerik kedua pelaku dan memergokinya. Udah dia patahin. Paling 2 orang. Pelaku 2 orang? Pelaku 2 orang. Itu dia ngejebol pintu masjid juga nggak sih? Iya, jebol yang samping. Oh, yang samping. Iya. Berarti kotak amal posisinya di dalam? Di dalam, posisi di dalam. Terus dibawa keluar? Sebelum sempat dibawa keluar. Oh, itu di dalam kotak amal ada uang ya? Ada sih, cuma nggak banyak. Nggak banyak. Setelah dihajar warga, kedua pelaku dibawa ke kantor Polsek Cilengsi untuk ditindaklanjuti. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Pembunuh pelajar SMK di Ciamis Bogor akhirnya ditangkap 2 hari usai kejadian. Pelaku mengaku membunuh korban lantaran ingin menguasai motor dan ponselnya. Pelaku pembunuhan pelajar SMK di Ciamis, Kabupaten Bogor akhirnya ditangkap. Pelaku ditangkap di wilayah Jakarta pada hari kedua pasca pembunuhan. Pelaku berinisial HS membunuh lantaran ingin menguasai motor dan ponsel korban. Kini pria 29 tahun itu ditahan di Polsek Ciamis. Keberadaan dari pelaku diduga pembunuhan tersebut, di mana berada di stasiun kereta di daerah Gondangdia, Jakarta Selatan, sempat akan melarikan diri dan akhirnya dari pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terarah, yaitu melumpuhkan diduga pelaku pada kaki sebelah kanan di bagian betis. Pelaku mengakui semua perbuatannya dikarenakan untuk menghabisi nyawa korban dengan maksud motifnya yaitu memiliki kendaraan sepeda motor dan handphone dari kepemilikan korban. Awalnya korban bernama Agil menghampiri pelaku untuk menjual ponsel miliknya dengan sistem bayar di tempat atau COD pada hari Jumat lalu. Naasnya korban malah dibunuh pelaku di rumah pelaku yang ada di desa Pagelaran. Kini pelaku terancam hukuman penjara 20 tahun atau hukuman mati karena mencuri dengan kekerasan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Komplotan pencuri spesialis sekolah dan rumah warga yang meresahkan warga Kota Tasikmalaya tertangkap polisi. Selama 1 tahun, komplotan tersebut telah mencuri di belasan tempat dan mayoritas di sekolah. Keempat pria ini merupakan komplotan pencuri dengan pemberatan. Mereka hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di Polsek Indihiyang. Sepanjang tahun 2024, komplotan ini mencuri di belasan tempat. Ada bengkel, rumah warga hingga sekolah. Namun, kebanyakan mereka beraksi di sekolah. Sebelum mencuri, komplotan ini mengamati lokasi yang menjadi sasaran pada siang hari.
Kemudian pada malam hari mereka beraksi dengan mencongkel jendela atau pintu. Tersangka kerap mengincar komputer, laptop, proyektor hingga uang. Barang hasil curian kemudian dijual dengan cara bertemu langsung dengan pembeli atau COD. Modus operandinya mereka mencari calon korban lah gitu ya. Sekolah contohnya gitu kan. Mereka sore harinya itu mendatangi sekolah untuk memantau atau matbar lah ya. Kemudian mereka melakukan aksinya malam harinya dengan mencongkel pintu atau jendela, atau kalau yang menggunakan teralis dia cari lubang untuk bisa naik ke atap kemudian turun ke bawah. Dari hasil penangkapan tersangka, polisi tidak menemukan barang bukti karena seluruhnya sudah terjual. Kini para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam 9 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.